النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل وجميل النبي وجميل. محمد نبينا سطع المدينة. Nanti di sini tempat kos, ada permainan. Jadi tiap kelompok bisa main semuanya. ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش في السماحة، وانت عايش وتضيق الأرض نسكن كل قلب. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش. شروق الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة انشروا الأنام. هذا هو دين السلام. لما نزرع حب نلاقي ثماره، نملأ الدنيا عمارة. كل ما تكفل بدر تظهر البسمة وتمحي كل كرب. لما نزرع حب نلاقي ثماره،
Ya, silakan dulu. Bukber. Oh, ya. Katibul. Menuju. Menuju. Nggih Assalamualaikum. Pak Amin, nggih, Oke. nggih. Sudah siap ya? Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Ini Nisa, dimulai. ya, Nisa mana Nisa? Nisa ya? Elvira Ustadz. Iya, Mbak sama Mbak Nisa apa moderatornya. Oke. Ya, silakan dimulai. Silakan. Monggo Nisa, Nisa silakan. Oh, ini mulai lebih cepat sih Pak Amin. Enggak apa-apa. Ini mulainya lebih cepat sih. Menang. Oh iya, masih 10 menit ya? 10 menit aja. Bagaimana Erja? Dimulai apa nunggu? Silakan. Oke, ya silakan. Direkam ya, sudah direkam. Ya, monggo. Ya. Ini kita mulai sekarang, Ge. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Amin Nasir selaku Kaprodi PBA IAIN Kudus. Yang kami hormati Ustadz Miftahul Huda, Ustadz Azwar Annas, dan juga Ustadzah Nujumun Niswah. Dan juga kepada seluruh peserta kurma pada pertemuan kedua kita pada sore hari ini. Hamdan wa syukran lillah, yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di Zoom meeting ya, pertemuan kurma kedua kita dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Baik, untuk pertemuan kurma kedua kita kali ini kita akan ditemani oleh pemateri kita, Ustazah Nujumun Niswah, dengan tema momen memanusiakan manusia. Indah sekali ya temanya. Mungkin Ustazah Nujum sudah bergabung, ya? Naam, laqad indomamtu ila hadhil majmu'ah. Ustazah mungkin nanti waktunya sampai jam 14.30, jadi penyampaian materi selama 30 menit. Ngoten nggih, Ustazah? Oh, ya berarti ini bukan 16.30 ya, tapi 16.20 ya. Karena kita mulainya 10 menit lebih cepat. Ya Mbak Nisa ya. Jadi kalau ditambahin lagi ya kenapa? Ya, nanti kelamaan bosan gitu. Enggak masalah Ya, Ustazah. Ya, Pak Azhar. saja. Asanan, Mbak Nisa ini an abda al-an. Balik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Syukran ala ukhtina Nisa allati atahatsni al-fursah lil kalam amamal jami'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulallahi rahmatan lil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin hadil basyariyah wa ila rahmah wal haq wa muallimin nas al khaira war rusyda wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sa'adatud Doktor Ustadz Amin Karois Kism Ta'limil Lughah Al-Arabiyah wa sa'adatu al-muhadirin wal muhadirat alladzina hadaru fi hadhil jalsah wa fi hadzal ijtima' wa a'izzai tullab wa talibat alladzina yuwafiruna waqtahum lishtiraki hadhil jalsah awil ijtima' fa insyaallah satakun hadhil jalsah mubarakah insyaallah.
Dauni an mada an aku kisotan kosirotan an mada an ya, izinkan saya bercerita sebentar mengenai apa namanya ya. Kemarin Ustadz Amin qobla usbu'ain syarokali Ustadz Amin mulsok. 2 minggu yang lalu itu Ustadz Amin membagikan poster kepada saya ya. Waro'aitu fi hadal mulsak ismi wasurati watafaja'tu biru yati hadal mulsak. Jadi 2 minggu lalu itu Ustadz Amin mengirimi saya poster atau pamflet gitu, dan di situ saya lihat ada nama serta muka saya gitu. Saya kaget. Wakul tuli Ustadz Amin, ya Ustadz, ana lam a'tad alal kalam amamal jami'an umurin diniyah. Pak Amin, saya tuh tidak terbiasa ngomong seperti ini di depan orang banyak, maksudnya ngomong dalam tanda kutip ngomong masalah ini ya gitu, ngomong tentang ya memberikan istilahnya seperti kultum dan lain-lain di depan orang banyak. Faqala li Ustadz Amin latak laki bun. Jadi kemudian Ustadz Amin menjawab, jangan khawatir Bu Nuzum, tidak apa-apa, sampaikan aja apa yang jenengan jenengan ingin sampaikan, seperti itu. Wa hadzal yaum qarartu wa fi hadhil munasabah qarartu an ulqiya ba'dul kalam al-qasir tahtal maudu puasa momen memanusiakan manusia. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Zahratun Nisa, tema untuk apa ya namanya ya, hari ini adalah puasa momen memanusiakan manusia atau puasa momen pemanusiaan manusia. Oke, seperti minggu lalu yang disampaikan oleh Ustadz Azwar, kita ketahui bersama bahwa puasa itu adalah ibadah yang personal ya, ibadah yang sangat rahasia, yang apa namanya, yang hanya bisa diketahui antara hamba dengan Tuhannya, seperti itu. Kondisi fisik kita seperti kita letih, lesu seperti yang disampaikan Ustadz Azwar minggu lalu ya, itu tidak bisa menjadi indikator bahwa kita berpuasa. Orang yang melihat kita letih, lesu, tidak bisa menyimpulkan bahwa kita itu berpuasa. Puasanya kita itu hanya diketahui oleh kita dan Allah saja, seperti itu. Jadi puasa itu kan, jadi puasa itu adalah ibadah yang sangat personal gitu ya. Tapi saya pernah mendengar suatu kajian dari Kiai Husain Muhammad, pengasuh pondok Darut Tauhid di Cirebon, bahwa puasa ini tetap ada nilai interpersonalnya atau nilai hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Bahwa tadi dikatakan kalau puasa itu kan ibadah yang personal, yang tahu itu hanya manusia dengan Tuhan. Tapi di sini ada hubungan, ada pesan-pesan intrapersonal atau ada pesan-pesan sosial di dalam puasa. Seperti halnya sholat. Sholat itu kan juga termasuk ibadah personal ya. Termasuk ibadah personal. Karena sholat itu dikatakan sebagai mi'rajul mu'minin, tempat bertemunya orang mukmin dengan Tuhannya, tempat bertemunya orang mukmin dengan Allah, seperti itu. Tapi di dalam sholat, di dalam ibadah yang personal ini ada pesan-pesan sosialnya. Di antaranya ketika kita mengawali sholat itu kita mengucapkan lafal Allahu Akbar. Apa makna dari kalimat ini? Allahu Akbar itu apa artinya? Allah Maha besar. Maha besar. Kalau teman-teman lihat Allahu Akbar, ungkapan Akbar, kalimat kata Akbar dalam kalimat ini itu menggunakan sigot apa? Fa'alu tafdil. Isim tafdil ya pakainya. Isim tafdil karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah, maka di sini kita artikan itu paling, yang paling agung, yang paling mulia, yang paling maha berkuasa, yang paling besar, yang paling maha besar, seperti itu. Kan? Di sini pesannya apa itu? Pesan terhadap kemanusiaan atau pesan terhadap hubungan sosial kita dengan manusia yang lainnya, bahwa kita tidak boleh menghamba, atau bahwa kita tidak boleh merasa paling besar atau merasa paling agung atau merasa paling berkuasa, bahwa yang paling berkuasa di alam bumi seisinya itu hanyalah Allah. Itu adalah pesan kemanusiaan dalam sholat, dan itu pesan ini itu di awal sholat kita ketika kita membaca takbir gitu ya. Kemudian pesan
pesan atau nilai interpersonal yang lain dalam sholat itu adalah ketika kita membaca surat Al-Fatihah dan itu diawali dengan bacaan basmalah yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya apa di sini? Kita diminta untuk berakhlak, kita diminta untuk berperilaku sebagaimana sifat-sifat Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita diminta untuk menebar kasih sayangnya kepada siapa? Tidak hanya kepada Muslim saja, tapi kepada semua orang, baik itu kepada Muslim ataupun kepada pemeluk agama lain seperti itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini adalah sifat rahmah, sifat kasih sayang Allah yang yang di dalamnya bukan hanya orang Muslim saja yang mendapatkan kasih sayang ini, tapi juga orang yang beragama lain juga mendapatkannya seperti itu. Kemudian yang saat kita sujud itu adalah momen penghambaan kita kepada Allah, momen menyerahkan semuanya kepada Allah, bahwa di sini kita diminta untuk tidak melakukan penghambaan kepada yang lainnya, melakukan penghambaan kepada kepada harta, kepada tahta, kepada jabatan dan yang lainnya. Penghambaan yang kita lakukan itu hanya boleh kita tunjukkan kepada Allah seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita menutup sholat itu biasanya dengan apa, teman-teman? Kita menutup sholat dengan salam. Dalam kata assalam di sini adalah kita diminta untuk menebarkan kedamaian, menebarkan kebaikan, menebarkan rasa aman kepada seluruh umat manusia. Ini adalah nilai-nilai interpersonal dalam ibadah sholat, yang padahal ibadah sholat itu adalah ibadah yang personal juga. Lalu bagaimana dengan puasa gitu? Lalu nilai interpersonal dalam puasa itu apa? Nilai-nilai yang berhubungan antara manusia dengan manusia dalam puasa itu apa gitu? Kalau kita lihat kata puasa sendiri itu kan berarti al-imsak. Al-imsak itu artinya apa? Menahan, mengontrol. Apa saja yang dikontrol di sini? Semua aspek, semua dimensi dalam kehidupan kita itu dikontrol. Baik itu hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, semuanya dikontrol oleh Allah. Semuanya harus kita tahan pada momen puasa ini. Yang kita kontrol itu bukan hanya jam makan kita. Yang dikontrol itu bukan hanya jam-jam makan kita. Misal di jam-jam tertentu saja kita boleh makan. Tapi semua aspek dalam kehidupan kita dikontrol. Perbuatan kita, sikap kita, hati kita dikontrol pada saat kita berpuasa. Pada saat kita berpuasa juga kita dikontrol untuk tidak berbuat aniaya, untuk tidak berbuat zalim, untuk tidak menjadi sumber madorot, sumber mafsadat bagi orang lain. Itu adalah aspek interpersonal dari puasa itu sendiri. Kemudian kontrol puasa, kontrol ibadah puasa terhadap seorang hamba itu tidak kita temui, tidak kita jumpai dalam ibadah yang lainnya. Kemudian lagi pada saat bulan puasa, orang Islam itu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, untuk memaksimalkan ibadahnya, karena ini adalah bulan yang mulia, maka orang Islam itu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Biasanya pada bulan ini orang-orang itu gemar untuk berbagi kebahagiaan, gemar untuk berbagi sedekah, gemar untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh kedua dari dari ibadah interpersonal dari puasa itu sendiri, bahwa dalam puasa walaupun itu adalah hubungan personal manusia dengan Tuhannya, manusia hamba dengan Allah, tapi ada unsur-unsur hubungan horizontal manusia dengan manusia yang lainnya seperti itu. Dalam kaitannya ini tadi kontrol amarah, kontrol sikap, kontrol hati, kontrol pikiran, seperti itu. Beberapa sarjana muslim itu mengatakan, atau beberapa ulama mengatakan bahwa puasa itu bisa dijadikan momen bagi kita untuk memanusiakan manusia, atau momen yang mengingatkan kita untuk memanusiakan manusia.
Apa itu memanusiakan manusia? Memanusiakan manusia itu artinya kita menganggap manusia yang lainnya setara. Kita menganggap manusia yang lainnya itu sama-sama berdaya, sama-sama memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan, sama-sama memiliki kesempatan untuk Yang Solahuddin ono meneh. sama-sama memiliki kesempatan untuk mengecap nikmat karunia yang diberikan Allah yang terhampar luas di alam raya ini. Itu adalah kenapa momen puasa ini disebut sebagai momen memanusiakan manusia. Momen di mana kita menganggap manusia yang lainnya itu setara. Momen di mana kita berusaha untuk menebar kebaikan kepada orang lain seperti itu. Nah, momen ini itu merupakan ajaran memanusiakan manusia itu merupakan salah satu yang harus yang harus dilakukan manusia karena dia mengimani atau karena dia mempercayai ajaran itu kan hanya menghambakan diri kepada Allah gitu. Nah, karena ajaran tauhid inilah seharusnya sikap untuk memberi manfaat kepada orang lain, tidak menzolimi orang lain. Atau dari tauhid ini seharusnya itu menjadi daya dorong kita untuk berbuat baik, untuk menebar manfaat kepada orang lain, untuk tidak menjadi sumber mafsadat atau madharat bagi orang lain seperti itu. Nah, contoh lain dari momen memanusiakan manusia dalam kegiatan atau dalam ibadah puasa itu adalah yang ini, ketika puasa ketika puasa itu ada hukum pembolehan untuk tidak berpuasa bagi golongan-golongan tertentu seperti orang yang sakit, orang yang sedang bepergian, orang yang hamil atau atau ibu yang menyusui itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ini adalah salah satu contoh bagaimana puasa itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pengaplikasian dari keadilan itu sendiri. Yang dimaksud keadilan itu bagaimana? Apakah yang dimaksud keadilan itu semuanya sama? Jika A melakukan A, maka B harus melakukan B. Seperti itu juga. Itu tidak. Yang namanya keadilan atau hakiki itu kemaslahatan yang memperhatikan kondisi atau pengalaman khusus bagi individu ataupun kelompok tertentu. Itu adalah keadilan hakiki, dan keadilan hakiki ini diajarkan kepada kita pada saat berpuasa, pada momen berpuasa. Bahwa kepayahan yang dialami oleh orang sakit, oleh orang yang oleh orang yang bepergian, oleh ibu yang menyusui, oleh ibu yang hamil, itu diakomodasi oleh Islam melalui puasa ini dengan pembolehan atau dengan dengan pembolehan mereka untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain seperti itu. Kita bayangkan bagaimana jika orang yang memiliki kondisi khusus ini jika tidak ada tidak ada akomodasi berupa pembolehan untuk tidak berpuasa ini, pastinya akan sangat kepayahan akan sangat dirasakan oleh mereka. Dan juga kita perlu ketahui bahwa ibu menyusui itu kan sedang mengalami fungsi reproduksi yang sangat melelahkan, yang sangat menyakitkan, dan atau kepayahan yang sangat itu sedang dirasakan oleh mereka. Bahkan dalam Al-Quran, proses melahirkan, menyusui, proses kehamilan, melahirkan, menyusui itu kan dideskripsikan atau disebut sebagai kurhan. Kurhan itu adalah sesuatu yang susah payah seperti itu kan. Dalam ayat lain juga proses ini, kehamilan, melahirkan, menyusui itu disebut dengan wahnan ala wahnin atau kepayahan di atas kepayahan. Melahirkan itu sudah sangat sulit, maksud saya hamil itu sudah sangat sulit. Kemudian nanti
ketika melahirkan itu juga ditambah lebih sulit lagi. Maka dalam Al-Quran kan disebut sebagai wahnan ala wahnin, kepayahan, kesulitan di atas kesulitan, seperti itu. Kita bayangkan bagaimana jika tidak ada hukum yang mengakomodasi kesulitan atau kepayahan yang dialami oleh ibu hamil atau ibu menyusui ini. Di sini kita diajarkan bagaimana cara menerapkan keadilan yang hakiki. Keadilan yang hakiki itu yang bagaimana? Keadilan yang memperhatikan aspek atau memperhatikan pengalaman individu atau kondisi individu, seperti itu. Bahwa keadilan itu tidak bisa dipukul rata. Keadilan itu tidak bisa disamaratakan, seperti itu. Nah, aspek-aspek kehidupan dalam aspek-aspek kehidupan kita seharusnya juga dibangun atas dasar ini, atas dasar kemanusiaan, atas dasar keadilan, seperti itu. Namun faktanya pada saat ini masih saja kita temui penindasan, adanya diskriminasi, adanya pelecehan, dan adanya ketidakadilan yang dialami oleh beberapa orang. Itu tentu karena karena kita sendiri tidak mengaplikasikan atau tidak menginternalisasikan nilai-nilai ini, nilai-nilai kemanusiaan, nilai keadilan dalam diri kita atau dalam kehidupan kita, seperti itu. Saya pernah membaca suatu buku Muhammad Abduh, itu berkata, seorang sarjanawan dari Mesir dan juga merupakan pembaharu pemikiran Islam, itu mengatakan bahwa saya melihat Islam. Saya melihat orang Islam, tapi saya tidak melihat Islam, seperti itu. Maksudnya bagaimana? Dia melihat orang yang beragama Islam. Orang beragama Islam itu ada di sekitarnya. Secara formal orang itu beragama Islam, tapi nilai-nilai Islami, nilai-nilai yang diajarkan Islam itu tidak diterapkan, tidak diaplikasikan dalam kehidupannya. Sehingga Muhammad Abduh mengatakan, saya melihat orang Islam, saya melihat Muslim, tapi saya tidak melihat Islam. Saya tidak melihat bagaimana orang Muslim tadi menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa usaha Islam dalam memanusiakan manusia, agar teman-teman bisa menyelami pelajaran atau agar teman-teman bisa menyelami pelajaran serta pesan yang diusung dalam peristiwa-peristiwa yang akan saya sampaikan berikut ini. Dan juga semoga nanti teman-teman bisa mengambil ibroh dari peristiwa tersebut. Yang pertama adalah usaha Islam untuk memanusiakan orang yang berkulit hitam. Seperti itu. Orang yang berkulit hitam itu tidak mendapatkan diskriminasi hanya pada masa ini, gitu. Diskriminasi terhadap didapatkan mereka ketika masa lalu, pada zaman jahiliyah, pada masa Nabi hidup, itu juga mereka mendapatkan diskriminasi seperti itu. Karena kulitnya saja yang berwarna hitam, mereka mendapatkan diskriminasi. Mereka mendapatkan diskriminasi itu bukan karena apa-apa, melainkan hanya karena kulit mereka hitam, seperti itu. Diceritakan dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat yang berkulit hitam itu mendatangi Nabi, lalu bertanya kepada Nabi, "Nabi, kalau saya ikut perang, kemudian Nabi, saya adalah orang yang berkulit hitam, muka saya jelek, saya miskin, seperti itu. Kalau saya ikut perang, lalu saya meninggal, apakah saya bisa masuk surga?" Seperti itu. Lalu Nabi menjawab, "Ya, kamu bisa masuk surga." Nah, dari pertanyaan sahabat ini, dari pertanyaan pemuda ini, kita bisa tahu bagaimana diskriminasi yang didapatkannya selama masa hidupnya. Bagaimana orang-orang yang berkulit hitam itu didiskriminasi pada masa itu, gitu. Sehingga dia mempertanyakan, saya yang berkulit hitam itu apakah termasuk manusia? Saya yang berkulit hitam apakah bisa masuk surga? Seperti itu. Lalu diskriminasi atau keraguannya dia atas kemanusiaannya itu dijawab Nabi dengan
tadi, ya semua orang itu berhak masuk surga apapun warna kulitnya. Setiap kebaikan atau setiap kemanfaatan yang kamu tebar itu semua orang ketika berbuat kebaikan atau menebar manfaat itu berpotensi atau memiliki kesempatan yang sama untuk masuk surga apapun warna kulitnya, seperti itu. Usaha yang lain yang dilakukan Nabi untuk memutus mata rantai diskriminasi terhadap orang yang berkulit hitam itu juga beliau lakukan ketika beliau menunjuk muadzin pertama yang berkulit hitam. Siapa muadzin pertama yang ditunjuk oleh Nabi, teman-teman? Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah itu adalah muadzin pertama, orang yang pertama memandangkan adzan, dan Bilal, sahabat Bilal adalah seorang kulit hitam gitu, yang berkulit hitam. Di sini tugas untuk melantunkan adzan untuk pertama kalinya, kalau kita bisa katakan pada masa ini itu kan tugas yang paling atau merupakan ya tugas atau peran yang paling prestisius gitu ya kalau zaman sekarang, tugas atau peran yang paling yang paling berkelas gitu. Tapi Nabi memberikan tugas ini kepada siapa? Kepada sahabat yang berkulit hitam. Di sini Nabi kesempatan untuk menebar manfaat, semua berkesempatan untuk berbuat kebaikan, dan semua berkesempatan untuk mendapatkan pahala. Itu adalah salah satu contoh usaha Islam untuk memanusiakan manusia, pemanusiaannya terhadap orang-orang yang berkulit hitam. Kemudian yang kedua, pemanusiaan Islam terhadap perempuan. Saya di sini ingin bercerita bagaimana sebelum Islam datang atau sebelum adanya Islam, bagaimana masyarakat memposisikan perempuan itu. Yang pertama, dulu masyarakat itu mempertanyakan apakah perempuan itu termasuk manusia gitu. Sampai dipertanyakan apakah perempuan itu termasuk manusia. Kalau misal manusia, apakah ruhnya kekal? Yang dimaksud ruh kekal itu seperti ini. Apakah ketika nanti ia meninggal, lalu dia memiliki konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya, seperti itu kan? Atau dia itu tidak memiliki konsekuensi pertanggungjawaban terhadap perbuatannya seperti binatang, seperti itu. Pada zaman dahulu, orang itu sampai mempertanyakan kemanusiaan manusia. Apakah perempuan itu termasuk manusia? Lalu Islam datang menjawab bahwa perempuan adalah manusia. Semua orang, semua perbuatan yang kita lakukan ketika kita masih hidup itu memiliki konsekuensi atau kita memiliki pertanggungjawaban nantinya, seperti itu. Kemudian yang kedua, dulu pada zaman sebelum Islam itu juga spiritualitas perempuan itu juga dipertanyakan. Jika perempuan itu manusia, apakah dia termasuk manusia makhluk spiritual? Maksudnya bagaimana? Apakah kebaikan yang dilakukannya atau manfaat yang ditebarkannya itu bernilai ibadah? Apakah mendapatkan pahala? Apakah bisa masuk surga? Seperti itu. Lalu dijawab atau dalam Al-Quran itu kemudian anggapan-anggapan yang seperti ini, anggapan yang mengatakan bahwa keraguan orang-orang atas spiritualitas perempuan itu lalu dijawab dalam ayat Al-Quran yang berbunyi dalam surat Al-Ahzab ayat 35, maaf saya tidak hafal, dan ini ayatnya panjang, saya baca potongannya aja gitu ya. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat, selanjutnya terus di akhir ayat ini ada ditegaskan a'adalahum maghfiratan wa ajran azima. Setiap orang muslim, perempuan maupun laki-laki, orang mukmin perempuan maupun laki-laki, kemudian di lanjutan ayatnya itu ada seperti ini, yang bersedekah, yang melakukan ibadah puasa, mereka semua itu dijanjikan pengampunan dan dijanjikan pahala yang azim, pahala yang luar biasa, pahala yang besar, seperti itu. Jadi semua
semua kebaikan yang kita lakukan, semua kebaikan yang perempuan lakukan itu semuanya bernilai ibadah dan bisa mendapatkan pahala. Jadi keraguan orang-orang atas spiritualitas perempuan itu kemudian dijawab dalam surat Al-Ahzab ini. Dan teman-teman kalau lihat surat Al-Ahzab, innal mu'minina wal mu'minat, innal muslimina wal muslimat, maksud saya innal muslimina wal muslimat. Ini ada ada jamak muzakkar, kemudian di belakangnya diikuti bentuk dari jamak muannasnya. Padahal kita tahu kalau dalam bahasa Arab jamak muzakkar itu apa? Sudah mengakomodasi perempuan ya kan? Kalau kita pakai jamak muzakkar itu biasanya perempuan di dalamnya itu juga maksudnya kalau kita pakai jamak mudzakkar di dalamnya itu juga ada kemungkinan muannasnya gitu ya. Misal saya tanya marhaban a'izza itulab gitu. Saya pakai mudzakkar di sini, jamak mudzakkar di sini. Apakah yang saya sapa itu hanya laki-laki? Tidak kan? Tulab di sini itu bisa mewakili perempuan juga, bisa mewakili mahasiswi juga. Tapi dalam ayat ini innal muslimina wal muslimat, Al-Qur'an menggunakan dua pola, yaitu jamak mudzakkar dan jamak muannas, yang berarti bahwa segala kebaikan yang dilakukan oleh perempuan itu semuanya bernilai pahala, semuanya bernilai ibadah seperti itu. Kalau tidak salah juga ayat ini itu turun karena protes Ummu Salamah, salah satu istri Nabi, yang mengatakan bahwa kenapa perempuan itu jarang disebut dalam Al-Quran seperti itu kan. Lalu turunlah ayat ini yang yang di dalamnya itu ada jamak muannasnya, ada kata yang khusus atau kata yang diperuntukkan khusus untuk perempuan, yaitu jamak muannas seperti itu. Itu adalah contoh kedua dari pemanusiaan Islam terhadap perempuan. Kemudian yang ketiga, pada zaman dahulu perempuan itu dijadikan mahar. Jadi ketika ada orang ingin menikahi misal saudara perempuan orang lain, maka dia bisa menjadi, misal si A ingin menikahi adik si B gitu, adik perempuan si B gitu. Nah, adik perempuan si A tadi bisa dijadikan mahar untuk dia menikah dengan adik perempuan B, seperti itu. Perempuan dijadikan mahar. Tapi bagaimana lalu Islam menjawab dari masalah ini? Masalah masalah peminggiran, masalah ketidakadilan terhadap perempuan ini. Perempuan tidak boleh lagi menjadi mahar. Malah ketika Islam datang, perempuan diberikan mahar seperti itu kan. Kemudian yang selanjutnya, perempuan diwariskan. Pada zaman dahulu, perempuan itu bisa menjadi sesuatu yang diwariskan. Kalau kita melihat kata waris, sesuatu yang bisa kita wariskan itu apa sih teman-teman? Benda kan? Ya, benda. Berarti di sini pada zaman dahulu orang-orang itu menganggap perempuan sebagai benda, sebagai sesuatu yang bisa diwariskan seperti itu. Lalu bagaimana Islam datang menjawab atau menjawab terhadap ketidakadilan ini? Islam datang dengan menolak keras menjadikan perempuan sebagai sesuatu yang diwariskan. Tapi ketika Islam datang, malah perempuan itu bisa mendapatkan bisa mendapatkan bagian warisan atau juga bisa mewariskan kepada orang lain seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah Islam memanusiakan perempuan dengan memberikan akses pendidikan kepada mereka. Diceritakan pada salah satu riwayat bahwa sahabat Umais itu mengadu kepada Nabi. Nabi, kenapa majelis taklim itu hanya dikhususkan kepada laki-laki? Kenapa kami perempuan tidak mendapatkan majelis taklim juga? Padahal kami sebagai perempuan muslimah juga ingin belajar, juga ingin mengetahui ilmu-ilmu keislaman seperti itu. Lalu dijawab Nabi, pengaduan dari sahabat Umais ini dijawab Nabi dengan menunjuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebagai guru bagi kelompok belajar perempuan. Ini adalah usaha-usaha Islam dalam memanusiakan perempuan, dan juga sebelumnya usaha Islam dalam memanusiakan
memanusiakan orang yang berkulit hitam seperti itu. Teman-teman, di sini saya ingin kembali mengingatkan bahwa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa nabi itu diutus untuk menebarkan atau untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam ya. Termasuk di dalamnya lil alamin itu bukan hanya orang yang berkuasa, bukan hanya orang yang memiliki jabatan, bukan hanya orang yang memiliki kekuatan, bukan hanya laki-laki atau bukan hanya orang yang berkulit putih, tapi orang yang berkulit hitam, orang yang lemah atau yang dilemahkan, atau perempuan juga termasuk orang yang berhak mendapatkan rahmat ini, rahmat dari Rasulullah. Maka dari itu, momen puasa ini mari kita jadikan momen untuk memanusiakan manusia lainnya, momen untuk tidak berbuat zalim kepada manusia yang lainnya, momen untuk tidak menjadikan diri kita sebagai sumber mafsadat bagi orang yang lainnya. Lalu kita jadikan momen puasa ini sebagai momen untuk menebarkan manfaat sebanyak-banyaknya, menebarkan maslahat sebanyak-banyaknya. Mari kita laksanakan tugas kita sebagai khalifah fil ardh, yaitu pemimpin di muka bumi ini dengan menebarkan dan membagikan maslahat serta manfaat bagi semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Nujumuswa. Sangat luar biasa sekali ya materi yang disampaikan. Tadi ada bahwa kita tidak boleh merasa paling benar, kemudian kita diminta untuk berakhlak dan menebar kebermanfaatan, kemudian ternyata puasa ini juga bisa menjadi nilai interpersonal gitu ya Bu ya. Baik, mungkin itu semoga bisa kita jadikan sebagai pijakan kita untuk melangkah lebih baik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita ambil hikmahnya. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini, kita baca dulu doa akhir majelis ngoten nggih. Bersama-sama, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an La la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Nujum. Oh, makasih Pak Azhar. Saya tadi deg-degan ini. Sebenarnya ini RA Kartini ya. Iya, ini dalam rangka ini juga, dalam rangka memperingati Hari Kartini juga, tanggal 21 April, Pak Azhar. Oh iya? Iya. Biasa, ya. Saya malu ini di hadapan Pak Amin sama Kenapa saya memilih tema ini ya karena bertepatan kemarin kita habis merayakan Hari Kartini seperti itu ya. Kok kebayanya nggak dipakai Bu Nujum? Oh, enggak Pak. Kebayanya udah nggak muat. Terima kasih. Ya, Pak Amin. Di foto nih, mau difoto enggak nih? Saya tak menyalakan lampu, Pak Amin. Ternyata lampu saya belum saya nyalakan. Ini bihun. Wajahnya yang belum mandi mohon perlihatkan ya. Sudah difoto Pak Amin? Sudah difoto? Yang belum mengaktifkan Ustaz. Iya. Ya. 1, 2, ya. Itu sama Pak Azhar belum?
Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, udah kelas tapi oke, makasih semuanya. Mohon undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Foto lagi. Ya. Ya. 1, 2, 3. 3. Ya, sampun Ustaz. Iya. Ya. Amin. Terima kasih semuanya. Semoga manfaat. Amin. Amin, amin. Terima kasih juga Bu Nujum.